Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan kepada kita satu nikmat dalam kehidupan kita. Di antara kesibukan kita untuk urusan hajat dunia kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita sama berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sholat berjamaah kita sholat yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan perpanjang waktu kita di masjid ini, mudah-mudahan menjadi pemberat amalan, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lempang-lempangin hati kita, lurus-luruskan niat kita. Semoga apa yang nanti kita dapatkan menjadi bekal dalam rangka meningkatkan kualitas amalan-amalan kita dari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Spesial hari ini nih, kita akan angkat tema kita yang berlalu takkan kembali. Bahasanya netizen, ya, yang berlalu takkan kembali. Bahwa sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, dari mulai kita dilahirkan lewat rahim emak-emak kita, sampai sekarang kita duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini, itu bukan perkara seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan seberapa tinggi kedudukan jabatan yang kita sandang di pundak-pundak kita, tapi ternyata sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita tidak hanya melulu bicara tentang bagaimana keluarga kita, tapi ternyata sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia adalah waktu dan kesempatan tuh. Karena ternyata tidak sedikit orang yang ternyata diberikan waktu panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata nggak dapat kesempatan. Ada orang semenjak muda sampai sekarang umurnya lama di dunia, panjang banget, tapi tiap ada kesempatan kebaikan yang ada di hadapannya, dia nggak ambil tuh kesempatan. Kalau bicara umur mau tuwek banget, ya kalah kita senioran dia. Ya, umurnya Allah berikan panjang, tapi ternyata dia nggak dapat kesempatan tuh. Dan juga banyak orang yang ternyata dapat di kesempatan, tapi waktunya cuma sebentar doang. Orang yang disibukkan dengan perkara dunia, udah lepas pensiun, baru mau belajar ngaji Iqra 1, Iqra 2. Ya, dia datang ke masjid, ikut sholat berjamaah. Tapi ternyata waktu yang Allah berikan nanggung. Waktunya sebentar, tapi kesempatan banyak. Kesempatan diraih sedikit, waktunya nggak lama. Kan banyak diantara kita begitu tuh, lagi asik-asiknya ibadah, udah nggak lagi ngurusin urusan kantor, udah pensiun. Makanya kalau ada kantor, kebetulan kita masuk usia pensiun, nggak usah pusing. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh kembali sama Allah. Ini kadang-kala orang pensiun dapat pesangon, dia bingung. Mau usaha apaan lagi gua? Ya, ntar gimana urusan kalau kerjaan nggak ada? Duit dari mana? Akhirnya pusing juga. Makin banyak umurnya masih disibukkan untuk perkara dunia. Umur panjang, kesempatan nggak dapat. Ada orang dapat kesempatan, waktunya sebentar. Lagi asik dia ibadah. Ya, tiba-tiba ajalnya nyampe, alhamdulillah kondisinya lagi baik, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, kira-kira kalau bicara sedekah yang paling besar pahalanya yang kayak gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sampaikan apa? Bersedekahlah kamu selama kamu masih sehat. Orang kalau dibicara tentang sehat, apa aja dihabek aja udah. Nasi uduk pakai jengkol, kancing lepis, ya, soto 3 saudari, ya, apalagi tuh, macam-macam tuh, ya.
bebek gorengnya Pak Slamet, kita makan, kita lagi sehat, udah nggak mikirin kita sedekah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kondisi berupa sakit, berobat ke sono kemari, nyerah dia, baru ngomongin sedekah. Jadi orang sakit dia bersedekah pada saat sakit itu biasa. Karena kata Nabi apa? Wadawu maradakum bis sadaqah. Ya, obati sakit-sakit kalian dengan cara bersedekah. Tapi tidak lebih utama ketimbang ada orang yang sehat walafiat, sedekahnya lagi dalam keadaan sehat itu. Lagi kenceng-kencengnya mau makanan, apa aja dimakan. Ya, apa aja pokoknya masuk ke dalam mulut kita, sehat. Ini orang sedekah dalam keadaan sehat. Kemudian kata Nabi apa lagi? Bersedekah ketika kamu memiliki sifat bakhilnya muncul. Lagi pelit-pelitnya sama harta, kita sedekah, itu Masya Allah. Ya, pahalanya luar biasa. Ya, Allah berikan keutamaan. Termasuk apa? Bersedekahlah kamu ketika kamu takut miskin. Ada duit segitu-gitunya, tiba-tiba ada kesempatan kita bersedekah, takut miskin gitu. Kalau gua kasih, besok mau makan apa? Kalau gue kasih nih untuk nyumbang, ada proposal datang, kira-kira nanti bandek saya nggak punya gimana? Takut miskin. Padahal pada kondisi orang dalam keadaan takut kemiskinan, dia sedekah, pahalanya ini paling besar. Termasuk mereka yang lagi asik numpuk-numpuk kekayaan, pengen jadi orang kaya, tiba-tiba dia sedekah. Dan Nabi pesenin apa nih? Janganlah kamu menunda-nunda. Maksudnya kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Sehingga kalau tiba-tiba nyawa sudah sampai tenggorokan, baru tuh orang sadar di benaknya dia punya harta, pengen ngasih kepada si fulan sekian sekian, si fulana sekian sekian, mau wakaf sekian sekian. Sudah sampai harta yang ada di dalam benaknya nggak bisa dikeluarkan, hanya akan menjadi harta warisan saja. Ya, masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu keadaan di dalam surat Quran, surat Al-Munafiqun. Ya, bagaimana tatkala kematian datang menghadapi kalian, ya, fenomena kematian datang ketika ajal nyampe, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ternyata ada mereka yang baru saja meregang nyawa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kasih saya waktu barang sebentar aja dah. Ya, nggak perlu seharian, sebentar aja ya Allah. Ya, ngapain waktu sebentar itu? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang baik aja dah ya Allah. Janji si mayit. Ya, dia minta di dunia dibangkitin lagi, kematiannya ditunda barang sebentar, mau ngapain? Sholat? Bukan. Mau puasa sunnah? Enggak. Tapi dia teringat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta begitu banyak, nyesel dia. Kenapa? Waktu hidup enggak dimanfaatin untuk sedekahnya. Ya, baru kepikiran ketika nyawa tinggal satu tarikan lagi, game over udah. Ya, ternyata meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akhirnya apa? Ya buat ahli warisnya. Ya. Nah, karenanya di dalam syair berbahasa Arab, ya, kita bisa mengambil pelajaran ini. Wala tarji amalal yaum ilal ghad. Jangan kau menunda-nunda amalan hari ini sampai besok. Kesempatan datang, ambil udah. Gercep. Sebagaimana gercepnya antum kalau ada orang yang ngasih sesuatu sama kita. Ada makanan nih, kebagian nggak kira-kira nih? Gercep gitu. Ya, kebaikan pun begitu, gercepnya sebagaimana kita menyongsong kenikmatan itu. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqid. Seandainya hari besok itu tiba, antum diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja kemungkinan keesokan hari kau termasuk orang yang kehilangan sesuatu. Kan pilihannya dua, Bang. Kesempatan yang hilang, kitanya masih hidup di dunia. Atau dibalik, kitanya yang sudah bakal meninggal dunia, kesempatan mah masih ada. Antum tinggal pilih aja. Ketika kesempatan datang, antum ambil. Kalau nggak diambil, antum yang diambil sama Allah. Ya, nyawa kita yang diambil sama Allah. Kesempatan berlalu begitu saja. Makanya sesuatu yang berlalu nggak mungkin kembali. Kenapa? Hari Sabtu ini
sama Sabtu bulan yang lalu, pekan yang lalu tuh makhluk yang baru. Ya, coba antum pikirin, ya Sabtu kemarin waktu taklim, ya kita duduknya di mana? Nyender-nyendernya di mana kira-kira? Nggak sama udah. Ya, kenapa? Ini makhluk yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita, kesempatan yang nggak sama dengan kesempatan yang kemudian kita pernah dihadapkan kesempatan kebaikan itu, kita biarkan berlalu begitu saja tuh. Kenapa? Karena yang namanya kematian tuh kita nggak tahu. Ya, kalau tiba-tiba ya ada orang yang menunda-nunda kebaikan, ya dia nggak tahu kapan bakal meninggal dunia. Ya, nggak pernah tahu kapan kematian itu datang menghadap kita. Kalau bicara tentang kematian, orang yang pergi meninggalkan rumah, nggak ada jaminan orang itu bakal kembali ke rumah selamat. Bicara tentang kematian, nggak ada yang jamin orang lagi duduk asik di kursinya, tiba-tiba dia bisa bangkit, belum tentu juga. Ada orang yang tiba-tiba tertidur, dia terlelap dalam tidurnya, pas melek ada di tempat pemandian jenazah. Kita nggak pernah tahu. Ya, ketika kesempatan datang, siapa yang mau diambil? Kesempatan antum ambil atau antum yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau urusan kebaikan nggak bisa entar apa besok. Gimana bang? Entar. Gimana bang? Besok. Tanya lagi gimana bang? Entar sok, entar sok. Ya, ini orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah. Ini rahmat bagi orang yang beriman, bang. Ya, orang masuk surga bukan karena amalan kita. Amalan kita betapa murahnya, nggak bisa beli surga. Amalan cuma timbang 5 menit paling lama salat. Ya, kali 5 waktu 25 menit berharap surga. Ya, emang ente punya orang dalam gitu. Ya, yang bisa jamin ente masuk surga. Punya kenalan orang dalam ente. Ya, ternyata ketika seorang masuk surga itu bukan karena amalan yang dilakukannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada di masjid ini mualaf datang, saya mau masuk Islam ya Ustaz, tolong bimbing saya baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat aja belum, puasa aja belum, tiba-tiba dia meninggal dunia. Kata Nabi apa? Al-Islamu yajubbu ma qablah. Keislaman dia menggugurkan, menghancurkan dosa-dosa selama dia kafir tuh. Meninggal dunia, masuk surga enggak? Masuk surga, padahal beramal aja belum. Ini rahmat Allah. Makanya jangan gagah-gagahan ente amalan. Ya, jangan merasa orang paling nyunnah, paling keren ibadahnya. Itu kerjaan setan, bang, kerjaan setan. Bagaimana upaya syaitan menghancurkan anak keturunan Adam alaihissalam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membangkit-bangkitkan apa? Merasa ibadah paling sempurna. Kalau sudah ibadah paling sempurna, ada ujub, bukan ucup, bukan ya, ada ujubnya. Dia merasa takjub. Kalau anak netizen bilang apa ya, narsis loh katanya. Ya, orang kalau ngaca yang bilang ganteng dia sendiri. Ini orang nih kalau bicara tentang ujub, merasa dirinya paling sempurna, yang lain mah kecil. Ya, padahal sifat ujub inilah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini termasuk apa? Yang bisa menghancurkan amalan seseorang di hadapan Allah itu. Orang kalau udah punya sifat ujub, disuruh ngaji susah. Ustadznya dari mana? Lulusan mana emang? Oh, cuma Depok doang. Ya, kita mah lama di Mesir. Ya ngapain? Dagang daun. Nasihat itu. Susah. Ya, orang yang mendapatkan sifat ujub di dalam dirinya, dia nggak akan bisa mengetahui kalau dalam kondisi dia salah. Kenapa? Dia nggak bisa terima nasihat orang lain yang nasihatnya datang dari orang yang di bawah levelnya dia. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Kalau orang sudah merasa ibadah paling sempurna, yang muncul sifat ujubnya, dia akan melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakuin. Ya, kalau udah begitu hancur udah amalan tuh. Ya, dan ternyata apa? Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang Allah turunkan rahmat, gak usah banyak-banyak, satu saja rahmat Allah turunkan dari langit ke bumi ini, maka Masya Allah, dengan rahmat itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ini kesempatan nih, ada kebaikan. Kenapa? Kalau kesempatan nggak diraih, sesuatu yang hilang itu yang nggak akan mungkin bisa kembali lagi. Ya, inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Hidup ini begitu singkatnya. Kalau antum merasa usia 60, 70, 80 masih gagah begitu, antum merasa bahwa hidup ini cukup panjang di dunia, padahal di sisi Allah satu hari di sisi Rabbmu bagaikan perhitungan 1000 tahun perhitungan manusia. Coba kita hitung bang, kalau ada orang tidur sehari 8 jam, umur kita berkurang 8 jam itu nggak termasuk lagi taklim di pojokan bobok, ya belum dihitung tuh, ya apalagi entar katanya pergantian tahun kita begadang, ya ngancemnya apa, entar habis subuh kita tidur aja dah gitu kan. Ini yang normal nih, tidur hari-hari kita 8 jam, umur kita berkurang 8 jam dalam sehari. Kalau ada sebulan 30 hari kali 8 jam, 240 jam, bagi 24 jam dalam sehari, berapa? Umur kita sebulan berkurang 10 hari, dilaporkan malaikat pelor nempel molor. Ya, sebulan 10 hari hilang, sisanya 20 hari. Kalau 10 hari dalam sebulan kali 12 bulan dalam setahun, 120 hari bagi 30 hari dalam sebulan, 4 bulan umur kita berkurang dalam setahun bang. Ini kalau nih waktu nih, ya ada saudara kita yang tiba-tiba meninggalnya usia 60 tahun, 4 bulan kali 60 tahun, 240 bulan bagi 12 bulan dalam setahun, 20 tahun umur kita hilang di dunia, cuma tidur doang. Makanya anak-anak pondok tuh, santri-santri kita, gimana caranya tidur nggak panjang tapi berkualitas. Kalau kita kan ya tidur masih kurang aja udah, ya tidur bangke, ya tidur bangke bedanya apa? Kalau bangke bau nih enggak, tapi kalau dibangunin susah kayak bangke, ya tidur susah amat kayak bangke lo katanya, cuma bedanya nggak bau doang. Ya tidur sebentar berkualitas, pelajarin tuh caranya gimana. Ya kenapa? Kalau ada orang yang kemudian tidurnya 8 jam sehari, ya anggaplah kita menghisap diri kita, usia 60 tahun, 20 tahun hilang dipakai buat apa? Tidur doang. Ya, nggak ada kualitas apa-apaan tuh tidurnya tuh. Ya, bahkan orang yang ketiduran, ya ketika dia tidur nggak dengar tuh adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ya, kupingnya kuping orang Sunda. Ya, ngaco dengernya tersolat tenaon-naon katanya. Akhirnya dia tidur sampai jam 10 dia tinggalkan salat subuh. Ya, lagi tidur dimakfu oleh Allah. Pas bangun kira-kira gimana? Boleh nggak langsung salat? Boleh nggak langsung salat subuh? Nggak boleh. Wudu dulu. Ya, main iler kemana-mana main kita salat. Wudu dulu baru salat. Ya, artinya apa? Ketika kita tidur, azan nggak kedengeran, kuping kita soak, dimakfu oleh Allah. Ya, ketika kita bangun, falyusalli idza dzakaraha, maka salat ketika ente ingat pas bangun salat. Ya, ternyata usia 60 tahun, 20 tahun hilang, sisanya 40 tahun bang. Yang dihisap pertama kali oleh Allah apa? Salatnya dulu. Salatnya baik, amalan yang lain baik. Salatnya hancur semua amalannya itu. Ya, uang kalau bicara 1000-an, nolnya 3. Kita bisa bilang nolnya punya harga, gara-gara ada angka satunya kita bilang 1000. Salat itu begitu bang. Kita merasa amalan kita banyak, ada digit-digit nolnya, kita merasa berbangga-bangga dengan amalan kita, salatnya hancur, nolnya nggak punya nilai. Ya, jadi 1000, 10.000, 1 miliar, 1 triliun, itu angka 1 itulah sebenarnya salat yang menyempurnakan ibadah-ibadah. Ibarat digit nol yang begitu banyak tuh, dia bisa punya nilai gara-gara salatnya kita. Ya, kemudian disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya bena Adam innama anta ayyamun, wahai manusia sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari saja. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ya, tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Ya, kita kadang-kala mengejar urusan dunia, kedotnya kayak apa? Kalau mau urusan dunia, ya
nyaman-nyaman kita tanggalin buat ngejar dunia. Berangkat kerja, masuk kendaraan, umplek-umplekan, biarin aja dah. Yang penting mantar gajian, katanya begitu. Ya, banyak orang menyerahkan 2/3 hidupnya buat dunia. Walaupun yang diserahin buat dunia, ya kadangkala dia menanggalkan kenyamanan. Ya, zaman kita sekolah dulu rapi, masuk stasiun Bogor, ya sampai ke Jakarta mau sekolah kancing baju saya copot semuanya, Pak. Kenapa? Karena padatnya luar biasa di kereta itu. Nah, ada orang yang mengejar dunia, mau bersusah-susah payah, dia tanggalkan kenyamanan hidup dia buat ngejar dunia. Ya, waktu kita sebenarnya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari hilang, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sebagian waktu kita hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang begitu dahsyatnya ya mengejar dunia, dia gak sadar waktu-waktu yang dia miliki ya semakin lama semakin mendekati ya pada batas ajalnya dia, yang satu ketika bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang ini. Ya. Sebagaimana Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Kalau kamu berada di sore hari, tiba-tiba datang orang ngajak kebaikan. Ya, tiba-tiba teman ngingetin untuk kita melakukan kebaikan. Di waktu sore, jangan ente ngerjain, nunggu ntar besok pagi aja dah. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Ketika kesempatan kebaikan datang di waktu pagi hari, jangan nunggu datangnya sore hari. Ya, kita nggak tahu kapan ajal kita bakal sampai. Wakhudh, ya maka ambillah, raihlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatik limautik, ya ambil kesempatan kehidupanmu sebelum nanti akan datang waktu kematianmu. Ini Masya Allah. Ya, Abdullah ibn Umar dalam qaulnya beliau mengatakan itu, idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadirul masa. Jangan nunda-nunda, udah ya. Nunda-nunda itu kerjaan setan juga ya, kita akhirnya nggak bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan saleh. Ya, fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah. Fitnah akan datang seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ibarat satu ruangan yang gelap, ada batu bertengger semut hitam. Semutnya hitam, batunya hitam, ruangannya gelap. Kita nggak bisa bedain mana batu, mana semut. Fitnah datang begitu, Bang. Ibarat banjir. Kita udah pampet rumah kita, nat ubin kita keluar airnya. Ya, itu fitnah kayak begitu. Mencegah sekuat apapun, fitnah akan menyerang rumah tangga kita ini. Makanya Nabi sampaikan apa bentuk fitnahnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di waktu pagi dia beriman, sholat subuh berjamaah, enggak pulang sebelum dia melakukan zikir, ikut taklim subuh, dia baca Quran, dia zikir sampai waktu syuruk, sebelum pulang dia sempatkan sholat 2 rakaat. Ya, ada yang mengatakan sholat sunnah isyraq, ada yang mengatakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Ya, dia kemudian berangkat kerja, di kantornya dia mengkhianati bosnya itu. Di kantor dia curang, di pasar dia ngurangin timbangan tuh, Bang. Padahal di pagi baru beriman. Ya, baru dia beriman pagi harinya. Tiba-tiba sore udah kafir. Banyak kemaksiatan yang dia lakukan, banyak kezaliman yang dia lakukan. Ahli ibadah, iya, paginya beriman, ketemu tetangga, galak sama tetangga. Ciri-ciri orang munafik itu, Pak. Itu orang munafik itu cirinya apa? Fasaddu an sabilillah. Yang suka mencegah orang dari jalan Allah, Pak. Itu ciri orang munafik itu. Bagaimana supaya umat ini nggak dekat-dekat sama Allah? Dicegah sama dia. Yang punya kekuasaan dengan kebijakannya, yang punya duit dengan duitnya.
yang punya kedudukan dengan kedudukannya orang supaya nggak jadi dia punya kebaikan tuh. Orang-orang munafik di masa lalu, fasaddu an sabilillah, ya suka dia melakukan apa? Hobinya mencegah orang daripada jalan Allah ini. Ya. Au kata Nabi, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari mah dia beriman, malam hari dia salat tahajud, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi jadi kafir, Bang. Ya. Akhirnya apa? Banyak ghibah. Ya, datang ke pasar jahat ame pembeli, ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Ya, ini kadangkala ada begitu fitnahnya begitu. Ya, dia malam beriman kepada Allah, pagi udah kafir. Gara-gara apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia punya agama, agamanya dijual untuk kenikmatan yang cuma sedikit doang. Bagi-bagi warisan, ya, cuma timbang banyak bakti sama emak, sampai emak meninggal, abangnya minta warisan nggak dikasih sama dia. Alasannya apa? Bang, lu waktu emak masih sakit dulu sebelum meninggal lu pada kemana? Yang ngurusin emak sama gua. Makan disuapin, mandi dimandiin, buang air gua cebokin, sampai meninggal ente datang minta warisan, nggak pakai, ini rumah buat gua doang. Dijual agamanya. Cuma kenikmatan yang cuma sedikit doang, padahal hari-harinya dia orang yang beriman kepada Allah, baktinya sama orang tua luar biasa, tapi bisa saja kemudian dia mengalami satu masa di mana masa itu dia dianggap menjadi orang kafir, kufur nikmat, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, banyak kezaliman yang dilakukan oleh seorang ini. Dia jual agamanya dengan nikmat dunia yang cuma sedikit doang, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Ulama ketika menyebutkan kata lighad ini maknanya kampung-kampung akhirat kita. Ya, dunia buat kita cuma disuruh jangan lupain doang, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, cari itu bagianmu kampung akhirat. Ya, kalau urusan dunia jangan lupa bagianmu. Dunia cuma sekedar jangan lupain doang. Ya, nggak usah kedot-kedot amat. Ya, kadang-kala orang kebalik. Ya, dia nggak mikirin bahwasannya dia akan bakal meninggal dunia. Setiap perkataan, perbuatan akan dimintakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang sahabat, ya, yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kira-kira nih ya Rasul, orang yang baik itu gimana, siapa ya? Kayak mana itu orang yang baik itu? Kata Nabi apa? Man tala umuruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah siapa? Orang yang Allah panjangkan umurnya, ya ternyata amalannya juga baik. Bang, kalau kita niat mau tobat, mau hijrah jadi orang baik, baik sampai mati, Bang. Baiknya sampai mati. Ya, jangan kegoda kita khawatir lagi ngerjain kemaksiatan, ajal kita nyampe lagi maksiat. Dan kita pengen kematian kita enggak disumpahin orang. Kan ada orang saking keselnya kita sama tuh orang, ya, kita bukannya nggak berani, malu kalau berantem sama dia, malu. Ya, dia nggak pikirin itu, dianggap tetangganya takut sama dia, dianggap temennya nggak berani sama dia. Enggak, kita punya malu sebagai orang beriman, nggak mau ribut. Ya, akhirnya apa? Kita serahin nama Allah. Kira-kira kapan tuh orang matinya? Matinya ditungguin. Ya, ketika meninggal dunia nggak sadar orang ngucapin apa? Alhamdulillah, dunia berkurang, orang jahatnya satu katanya. Kita kan nggak pengen begitu. Kita pengen meninggal dunia ada rahmat di sisi kematian kita. Kan waktu doa kan begitu. Ya, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Waktu meninggal ada rahmat. Orang seberapa lama sih nama kita dikenang? Ya. Bahkan ada kawan yang nggak sadar kita udah meninggal 2 tahun yang lalu. Ketika ngumpul nih, kemana si Fulan? Lah, lu nanya siapa, Bang? Si Fulan udah mati, Bang. Lah, kita kagak dikasih kabar katanya.
Ya, kapan meninggalnya? 2 tahun yang lalu, Bang. Ada yang begitu. Ya, seorang meninggal dunia, kawannya nggak sadar kalau dia udah meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia cuma bertahan sebulan doang, namanya disebut. Tapi yang ulama, para ulama fikih, yang nanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama yang lain, itu nggak pernah berpikir bahwa udah sekarang ini udah berapa abad beliau meninggal dunia, tapi namanya masih disebut-sebut. Gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, antum mati ninggalin apaan? Punya karya apa enggak? Punya manfaat atau enggak? Jangan sampai nama kita cuma disebut-sebut sebulan doang. Ya, ketika kita meninggal dunia, nama kita aja udah hilang. Kita meninggal, masuk ke randa jenazah, mau disolatin, imam yang mau nyolatin nyuruh kita apa? Coba tolong jenazahnya bawa masuk. Yang disebut jenazah apa nama? Jenazah. Nama kita masuk masjid aja udah hilang, mau disolatin udah hilang, Bang. Orang nyebutnya si mayit, nyebutnya jenazah, nggak disebutin tuh nama kita lagi. Ya, ini hati-hati nih. Panjang umur, baik amalannya. Nanya lagi Abu Bakar, kalau gitu ya Rasulullah, orang yang buruk itu kayak gimana? Orang yang buruk itu siapa ya Rasulullah? Man tala umru wa sa'a amaluh. Orang yang Allah panjangkan umurnya, kelakuannya makin jadi, kelakuannya buruk. Kadang kan kita begitu fitnahnya, Pak ya. Ada orang yang jahat, ya, umurnya panjang, dikasih kekayaan, ya pada sehat-sehat gitu. Padahal tuh orang jahat gitu. Ya, inilah orang yang paling buruk. Ketika Allah berikan dia kesempatan hidup di dunia, umurnya panjang, tapi ternyata amalannya buruk. Ya, ini peringatan buat kita sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu." Kalau kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memberikan urusan-urusan perkara dunia kepada seorang hamba yang dia pengen, kasih kaya, kasih sehat, kasih jabatan, ya, tapi ternyata wahwa muqimun ala ma'asi, yang ternyata tuh orang dikasih kaya maksiat, punya jabatan maksiat, kasih sehat bermaksiat, apa kata Nabi? Fa innahu dzalika minhu istidrajun. Maka sesungguhnya yang kamu lihat itu adalah al istidraj, tipuan-tipuan dunia yang bakal menghinakan dia. Kan ada orang yang belagu tuh, kita mau biar dikata nggak sholat juga kaya, Bang. Ya, lu ya sholat duha iya, sholat tahajud iya, kaya enggak nih. Ya, Allah masih sayang sama gua. Ya, banyak proyek tender masuk. Ya, gua dapat mulu, kalau jual rumah gampang. Ya, dapat nih upah calok sekian persen. Ya, tapi ini orang bermaksiat, dia nggak sadar bahwasannya rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terpengaruh dengan kekayaan seseorang atau orang tuh ngalamin kemiskinan. Ya, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan Allah curahkan kepada mereka yang mau memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya apa? Kullu ni'matin la taqarrubun minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Kalau ada nikmat, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu musibah, Bang. Antum dikasih kerjaan enak, punya gaji gede, tapi duitnya nggak dipakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu musibah doang, musibah. Ya, yang bakal menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa, ya, Nabi menerangkan satu peristiwa yang cukup aneh, ya. Innar rajula liya'malu amala ahlil jannah. Ada seseorang yang melakukan amalan perbuatan penduduk surga. Fima yabdu linnas. Orang tuh tahu betapa saleh ini orang. Ya, anggaplah dia ahli ibadah, orang tahu dia masyhur. Tapi ternyata ketika dia meninggal dunia, wahwa min ahlin nar, dia dibangkitkan di hadapan Allah menjadi penghuni neraka. Wa innar rajula liya'malu amala ahlin nar. Sementara ada orang yang mengerjakan pekerjaan penduduk neraka, ahli maksiat. Ya, terkenal, mohon maaf, ini orang buajingan banget ini orang. Tidak ada satupun kemaksiatan yang dia tidak mengerjakannya, ada dia kerjain. Raja maksiat. Orang tahu, masyhur ini orang,
ahli maksiat, nggak pernah sholat. Ya, tapi ternyata dia dibangkitkan di hadapan Allah, wahwa min ahlil jannah. Dia dibangkitkan di hadapan Allah jadi penghuni surga itu. Ya, dalam kitab itu kan dijelaskan tuh, ada satu peristiwa terjadi gempa bumi, ahli ibadah mati ketiban neruntuhan, tapi dia matinya telanjang bulat, ada di perut perempuan nakal yang bukan bininya. Tapi ahli maksiat itu meninggal dunia di mana? Di dalam masjid, ketiban neruntuhan masjid, lagi sujud meninggal. Orang pada tahu, nah ini gimana urusannya? Dia kan ahli ibadah, orang saleh. Kenapa matinya di kelabing? Kenapa mati di tempat karaoke? Kenapa matinya di tempat perut, di atas perut perempuan nakal bukan bininya? Tapi ahli maksiat meninggalnya di dalam masjid. Ada rahasianya. Ya, ada orang ahli ibadah yang kegoda bujuk rayu setan, temennya ini setan, Pak. Makanya setan itu minal jinnati wan nas, yang kerusakannya dahsyat. Setan wujud manusia, bisa merenggut kehormatan anak gadis kita, merampas harta kita, bahkan mengambil nyawa kita. Ya, ke temen ini ngebujuk, ya, dulu teman-teman biasa nongkrong bareng, nokip bareng, ya, nyuntik bareng narkoba. Dia tobat, disamperin lagi sama temennya si ahli maksiat ini, dibujuk rayu, udah kita nongkrong yuk. Aneh udah nggak nongkrong lagi bang, ya ente nggak setia kawan katanya, ya temenin aja dah. Tapi aneh nggak minum ya, iya kita tahu ente nggak minum, udah ente temenin aja, nggak usah ikut minum. Ya, keluar dari rumah nemenin itu teman-temannya di tempat nongkrong, emang awalnya nggak minum, tapi setan tuh berusaha untuk menggelincirkan si ahli ibadah ini supaya ikut bareng minum di situ dengan bujuk rayunya. Udah bang, cobain bang, ini mah biar kita setia kawan aja dah, ya. Masa kita minum ente kagak, dikit aja minumnya dikit. Ya, awalnya nolak, dibujuk lagi sama setannya ini. Ente kan udah tobat lama bang, iya bang, pahalanya banyak ketimbang segelas minuman khamr doang mah nggak seberapa dosanya. Ya, akhirnya kebujuk rayu, ditenggak itu khamr, akhirnya dia mabuk, lihat perempuan lain dianggap bininya, terjadilah perzinaan pada waktu itu. Gempa bumi, runtuh itu tempat, itulah peristiwa yang terjadi. Seorang ahli ibadah ketipu, dia bermaksiat hanya semalam saja. Ya, kemaksiatannya cuma segelas khamr doang, tapi ternyata meninggalnya mati di atas perut perempuan nakal itu. Habis amalannya, dibangkitkan di hadapan Allah jadi penghuni neraka itu. Si ahli maksiat, orang tahu dia berapa banyak kemaksiatan yang dia lakuin, diam-diam tetangga kagak tahu, ngendep-ngendep masuk masjid. Ya, dia sholat tobat ame Allah, dia nangis sampai nggak sanggup ngangkat lagi badannya, sujudnya lama banget, penuh harap, takut dosa-dosa masa lalu nggak diampuni oleh Allah. Terjadi gempa bumi, ketiban itu reruntuhan masjid, kena kepalanya, mati seketika. Ini orang dibangkitkan di hadapan Allah jadi penghuni surga. Makanya kalau orang udah mau tobat, tobat jangan nunggu besok bang. Ya, kalau udah jadi baik, baik sampai mati. Jangan dikotorin sama perbuatan jelek. Yang kita khawatir kemaksiatan yang cuma sedikit, ya, cuma berapa menit kita melakukannya, ajal kita sampai dalam kondisi ngerjain maksiat itu, naudzubillah. Ya, kita berharap rahmat di sisi kematian kita, tapi ternyata bukan rahmat, tapi fitnatan indal maut. Ada fitnah di sisi kematian kita. Ya, ini peristiwa yang terjadi dalam kitab itu diceritakan demikian. Ya. Nah, sehingga apa? Nih, salah satu hadis Nabi juga. Ya, Nabi perintahkan apa? Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa innahu ya'ti 'alaikum zaman, karena sudah semakin dekat masa di mana apa? Yamshir rajulu bi sadaqatihi, ada seorang berkeliling bawa sedekahnya. Kalau sekarang yakin, ya sedekah antum tuh masih banyak orang terima. Ya, tadi aja masuk, ya, saya lupa bawa gocengan, tukerin sama abang somai di depan, ada nggak gocengan, dapat 12 biji bang. Saya lihat bocah recehan banyak di pojok. Ya, biasa kalau datang salaman, goceng, biar apa? Biar nggak pada ribut kalau kita lagi sholat. Tapi alhamdulillah udah mulai berkurang. Ya, entah pas ada kita, kalau nggak ada kita begitu nggak tahu berubah, nggak ngerti juga. Tapi minimal apa?
ada kesempatan yang bisa kita raih itu. Ya, goceng-goceng anak masih berebut, seneng dikasih duit 5 ribuan, seneng, ya. Tapi ada masa, jangankan duit 5 ribu, ya, yang cuma ya 5 ribu buat beli apaan gitu, ya, dapat cilok doang, minumnya kagak sekarang, ya, cilok goceng bang, minumnya kagak, itu duit 5 ribu sekarang. Nanti ada orang yang berkeliling bawa sodakohnya, emasnya banyak, ya. Dia punya pakaian, gak cuma pakaian mau disedekahin, sak toko pakaiannya mau diserahin buat orang lain. Dia punya makanan, gak cuma sekedar ayo bang kita makan sepiring 2 piring gue bayar, enggak, 1 kontainer makanan mau dibawain ke rumah tuh orang. Tapi kata Nabi apa? Fala yajidu man yakbaluha. Enggak ada satupun orang yang mau terima sodakoh dia, enggak ada yang mau. Antum bisa bayangin, ya, uang dikasih goceng aja berebut bocah, ya, ini duit miliaran, ratusan juta, nyari yang mau ngasih, kagak mau terima bang, nggak mau, nggak ada yang mau terima sodakoh kita tuh. Ya, kenapa? Hari itu manusia pada puncak masa, ya, memiliki banyak kekayaan itu. Makanya jangankan sholat yang berharga, dia nggak sholat deh pada masa itu, dia masuk masjid cuma numpang sujud doang, sekali sujud itu lebih berharga ketimbang dunia sama isi-isinya. Kenapa? Karena dunia udah gak ada harganya lagi. Kita kasih sama orang kagak mau, ya, orang gak mau nerima, ya, bahkan ada orang yang ketemu gitu di jalanan, ada orang bawa sedekah, dia seneng nih, bang sini deh bang, aneh bawa sedekah nih, banyak banget buat ente nih, aneh mau ngasih pakaian, gak cuma pakaian doang nih, sama tokonya kasih anak ke antum. Apa kata si laki-laki ini? Yaqulur rajul lau ji'ta biha bil ams laqabiltuha. Ente kalau bawa sedekahnya kemarin bang, neng kalau neng bawa sedekahnya abang terima tuh kalau kemarin bawa. Fa ammal yaum, adapun hari ini, kata si laki-laki ini apa? Fala hajatali biha, aku enggak butuh lagi sedekahmu itu. Mau begitu? Enggak mau kita, ya. Harta yang kita punya, yang kita tumpuk-tumpuk, masih ada potensi kebaikan, ayo mulai. Ya, jangan nunggu entar, jangan nunggu besok, kita nggak tahu kapan meninggal dunia. Ya, nunda-nunda tuh kerjaan setan juga. Ya, biar kita nggak jadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kesempatan berlalu, kebaikan-kebaikan berlalu, kita nggak ambil kebaikan itu, ya, kesempatan baik itu yang sudah berlalu takkan mungkin bisa kembali lagi. Maka mudah-mudahan, ya, apa yang Allah karuniakan atas kita, umur panjang, ya, Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, rahmat bagi orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih bergelimang dengan perbuatan maksiat, ayo, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo dah, kalau mau tobat yang bener sama Allah dah. Kalau kita udah merasa udah tobat, jadi orang baik sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kegoda barang sedikit pun, hari-hari kita berlalu, hilang juga sebagian daripada diri kita. Kenapa? Karena manusia itu ibarat kumpulan hari. Hari berlalu, sebagian diri kita ada yang hilang. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan sebagai muhasabah kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan untuk menguatkan hujah kita, ya, menguatkan materi kita pada kesempatan hari ini, dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibunya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Ini kesempatan nih. Ya, kesempatan suruh nanya deh. Karena orang nanya itu setengah ilmu. Kalau gak punya ilmu, orang gak bakal nanya. Antum, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Tafadhol. Silakan. Bagaimana caranya kita istiqomah dalam kebaikan? Antum masih kerja? Bagaimana istiqomah antum tetap bekerja? Ya, berarti ada sesuatu yang antum harapkan. Apa biasanya? Gajian. Ya, orang mengejar dunia, ada lafaz yang orang anggap itu hadis, padahal bukan hadis. Ini ucapan, ya, hukama, ahlul hikmah. Apa yang dikatakan oleh ahlul hikmah nih? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu
abada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Itu bukan hadis Nabi. Ini yang pernah disampaikan dalam tesisnya almarhum Dr. Lutfi Fatullah. Beliau ahli hadis. Ini bukan hadis Nabi. Ya, tapi ucapan ahlul hikmah. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Kita jadi orang kaya, Pak, harus. Kalau nggak kaya kita mau sedekah pakai apaan? Kita mau berhaji nunggu orang pengen berangkatin kita kapan? Nah dia aja susah. Ya, sekarang Jakarta puluhan tahun, Pak. Daftar sekarang 30 tahun baru berangkat. Kalau daftarnya 70 tahun sekarang, berangkatnya kapan? 100 tahun lagi. Ya, bingung. Ya, umurnya udah 100 tahun baru berangkat. Udah reot mau berangkat haji. Nah, jadi kalau buat dunia bekerja seakan-akan kita kayak robot, nggak ada matinya. Kalau baterai cap apa itu? Cap meong. Ya, artinya kuat itu baterai. Ya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerja buat akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Ya, kita dikabarin malaikat, ya fulan, besok subuh ente mati. Kira-kira tuh orang mau pulang nggak habis taklim? Mau nggak tuh pulang? Kalau dikabarin sama malaikat, bang, ente mati besok bang. Kira-kira gimana? Pulang nggak tuh orang? Enggak. Bang Dul bilang, bang, lo ngapain? Kita mau itikaf bang, nggak boleh keluar. Ya, itu orang nggak mau ninggalin masjid. Kenapa? Karena khawatir ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ya dia dalam keadaan tidak melakukan kebaikan. Makanya orang yang mau ibadahnya yang cakep benar, dia perbaiki kualitas ibadahnya, dia ngerasa gue bakal mati besok. Coba tuh, hadirkan perasaan itu. Nah, kalau bicara tentang keistiqomahan, antum kalau bicara dunia, kerja istiqomah. Istiqomah apa? Bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Ya, orang tuh bener-bener taat aturan, dia pegang agama ini. Antum kerja sama dunia, mulai bangun diatur nggak kira-kira? Bangunnya jam berapa, berangkatnya harus jam berapa, telat dikit kantor juga telat. Pulangnya jam berapa? Kita istiqomah tuh hari-hari dari Senin sampai Jumat kita kerja. Ada pengharapan apa? Ada gajinya. Ya, karena buat akhirat sama, ada gaji juga, pahala di sisi Allah yang kita nggak mungkin kelihatan pahala kecuali kita mati, baru ketahuan pahala kita. Ya, nah jadi kalau bicara tentang keistiqomahan, seberapa butuh antum terhadap kehidupan akhirat antum itu? Ya kalau nggak butuh-butuh amat ya kelakuannya begini, ntar sholat, ntar kagak, ya ntar baik, ntar jahat, ya akan kayak begitu. Kenapa? Kita nggak butuh. Nah taklim pun begitu. Kalau taklim kita hari ini adalah kebutuhan, yakin jalanan sepi bang, pada datang penuhin masjid ini kalau itu kebutuhan. Tapi kalau nggak dianggap butuh ya sudah, tinggalin tempat taklim. Ya, nah jadi bagaimana kita mau istiqomah terhadap agama ini? Antum harus merasa butuh dengan agama ini. Antum butuh memperbaiki kualitas kehidupan akhirat kita, insya Allah. Maka orang tuh pasti bisa mendawamkan, ya, mengistiqomahkan apa yang dia lakuin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala akan nanya sama Nabi, ya Rasulullah, amalan yang paling utama yang kayak gimana? Kata Nabi apa? Amalan yang sedikit tapi didawamkan. Ya, kita mungkin menghafal Quran susah, ya, tapi kita punya surat gacoan yang kita amalin, ya baca dah. Ya, lagi di motor, lagi di mobil, lagi santai, ya, lagi habis sholat kita baca deh tuh, ya, ayat-ayat yang kita hafal walaupun nggak 30 juz. Ya, ada hafal 30 sama juz 30. Ya, terserah antum lah, pokoknya didawamkan terus. Yang sedikit didawamkan. Sodakoh didawamkan, berbuat baik didawamkan. Ini yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan yang remeh, yang kecil tapi diistiqomahkan. Inilah amalan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih ada? Cukup ya? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Orang yang bicara demi Allah belum tentu lebih baik daripada orang yang dengerin, ya. Tapi dalam hati saya pribadi termasuk kita semua punya azam yang cukup kuat pengen jadi orang baik. Ya, kita berharap bisa mendapatkan surga dari Allah. Satu pengharapan kita kenapa pengen masuk surga? Kita pengen berkumpul sama Rasulullah. Kita pengen dipanggil dengan rasa kerinduan beliau kepada kita sebagaimana rindunya kita kepada beliau. Dipanggil, dipeluk kita, ketemu sama Nabi, berjumpa dengan Rasulullah. Ya, kita berharap itu. Ya, karenanya
Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Ya, umur yang Allah berikan memang tidak lebih, enggak kurang, tapi kualitas di dalam umur kita itulah yang memanjangkan umur kita di dunia. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, beliau telah meninggal dunia, tapi kalau antum buka YouTube-nya, itu ada rekaman-rekaman ceramah dia. Antum masih rindu nggak? Pengen banget dengerin gitu. Artinya beliau masih hidup di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun fisiknya mungkin udah jadi tanah, kalau kita gali nggak kelihatan itu, ya udah menyatu ame tanah, tapi masya Allah karyanya diabadikan orang, kita bisa dengerin suara beliau, ngambil pelajarannya. Nah, kita pengen begitu, walaupun kita meninggal dunia, wakaf masjidnya Haji Fulan masih didoain tuh si Haji itu, orang terkagum-kagum lihat nih masjid, gede amat nih masjid, rapih amat, wangi amat, siapa ini yang punya? Oh, Haji Fulan yang wakafin. Masya Allah, disebut tiap Jumat didoain, namanya jamaah Jumat, ya ba'da salat didoain orang-orang yang berwakaf, umurnya panjang, Masya Allah, ya umurnya panjang, walaupun secara fisik dia meninggal dunia. Itulah makna umur panjang, rahmat bagi orang yang beriman, sekalipun fisik kita udah habis dimakan tanah, ya tapi ternyata amalan-amalan kebaikan kita yang membuat kita umurnya panjang. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari sama-sama kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.